Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam cagar budaya. Pak Iwan, ya, ini sudah memasuki hari ke-5 dan ke-6 progres kita. Ya. Kita sudah sepantasnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat seperti apa progres kita di hari ke-5 ke-6 ini. Ya. Jadi sepanjang kita melakukan kegiatan ekskavasi di hari ke-5 dan ke-6 yang sudah lampau ini, kita berhasil menemukan apa saja ini? Oh ya, ini Pak Widi, saya mengekskavasi, melanjutkan yang kemarin, yaitu menampakkan struktur yang menjadi komponen dari candi di Demak ini. Di hari yang sebelumnya sudah didapatkan struktur berbentuk bibir sangkar berada di depan dari candi ini. Depan itu sebelah timur ya Pak? Sebelah timur ya. Sebelah timur. Tapi yang ini agak Pak Iwan? Yang hari kemarin yang selatan ya. Selatan. Nah, sama mendapatkan indikasi yang di sisi utara. Iya. Nah, di hari yang ke-5 ya, kami telah penampakan memperjelas dari struktur yang ada di sisi utara dari di sebelah timur dari. Jadi, memang seperti yang tengah itu di hadapan dari tangganya Mas. Betul ya, ya. Seolah menutupi gitu kalau lihat kondisinya. Jadi apa indikasi kita kemarin itu kan ada dugaan apakah ini 2, apakah ini 3, akhirnya terjawab di hari ke-5 ternyata ada tiga struktur ya. Bentuknya per bujur sangkar relatif sama ukurannya ya Pak ya, 160 kali 160 cm ya. Ini yang kita dapat sisa itu ya antara 5 sampai 7 lapis ya. Nah, kemudian di hari yang ke-6 ini ya memperjelas juga di sisi tengah. Sisi tengah. Dengan demikian bahwa candi induk di Situkemenan ini dihadap ya dengan 3 buah struktur berbentuk bujur sangkar yang kita duga adalah sebagai candi wahana. Candi wahana. Ya, jadi itu yang candi wahana itu adalah candi yang difungsikan untuk menempatkan wahana dari dewa utama. Iya, seperti itu. Jadi ini cukup menarik dan saya lihat kemarin juga kenapa galian kita itu hanya sedalam ini Pak, kira-kira sekitar 40 cm sampai 50 cm dari permukaan tanah awal Pak Iwan. Kenapa seperti itu? Apakah ada alasan kenapa seperti itu digalinya nggak didalamkan seperti yang di struktur tadi Pak Iwan? Oh ya, iya seperti kita kemarin itu kan berusaha mencari Mayfell. Ini sangat penting sekali kita merekonstruksi halaman asli pada masa lalu ya. Nah, ini kita dapatkan data berdasarkan tadi ya lapis terbawah dari tangga. Nah itu ya, itu tampak 2 lapis terbawah itu apa namanya tampak menonjol ada tampilan. Ini dari biasa di candi-candi ya atau suku-suku zaman dulu itu sebagai penanda itu antara yang tampak dan tak tampak ya, gitu betul ya. Yang 2 itu sebagai apa namanya istilahnya yang tidak ditampakkan. Betul. Nah itu sebagai halaman pada masa lalu. Jadi orang itu kalau jalan ya di situ. Iya di situ. Saya bayangkan gitu. Berpijak pada waktu itu di situ. Nah ini selevel juga dengan pada ketiga struktur di depan candi. Jadi dengan ditemukannya 3 struktur ini semakin jelas bahwa ternyata Mayfellnya memang seperti itu. Yang kemudian ketika kita gali dulu di tahap pertama itu kan kita berhenti di atas tapi kita nggak yakin Pak Iwan. Terus didalamkan lagi ternyata dengan temuan yang ada 3 struktur di sebelah timur dari struktur utama ini makin memperjelas bahwa kemungkinan besar Mayfellnya memang di situ Pak Iwan. Selain dari pertama dari pada profilnya tadi ya Pak Iwan, pada struktur dan juga dia dari jenis dan warna tanah. Nah itu jenis warna tanahnya itu bahkan kelihatan mana yang di benar-benar itu pengerusakan dan memang asli memang itu dari endapan tanah sedimentasi gitu. Kalau yang di halaman Mayfell ini ya, ini benar-benar sengaja dibuat oleh nenek moyang dulu itu, dibuat perkerasan. Bata yang ditumbuk Pak. Bata yang ditumbuk seperti itu. Nah dengan demikian di ekskavasi ini ya kita telah
berhasil menampakkan denah bentuk dimensi dari candi induk di situ Kembahan. Kemudian candi ini dilengkapi dengan komponen struktur berupa yang kita duga sebagai candi wahana. Gitu. Oke. Meskipun kita tidak menemukan apa Pak Iwan namanya ketinggalan berupa arca atau tetapi ini ada ya, itu kan biasanya tunggangan atau wahana dari dewa utama ya. Nah itu saat ini kita tidak menemukan arca yang dimaksud. Jadi hari ke-5 dan ke-6 fix ya. Struktur ini sudah jelas memiliki komponen utama berupa candi utama, lalu didampingi sebelah timur adalah candi-candi benar atau candi wahana itu ya 3 sudah. Mepet. Nah, mepet ini juga selain kita untuk merekonstruksi halaman itu juga nanti sangat berguna ketika untuk penataan lingkungan. Betul. Nah, kita kembalikan ke masa lalunya. Okay. Itu kita juga progres juga Pak Iwan. Ya, ini gimana? Ini ada pagar itu kan dikasih pagar. Pagar itu kita temukan Pak Iwan di hari ke-5 itu kita tambah yakin yang kemarin masih PR ternyata sudut dari struktur pagar dalam Pak Iwan di sebelah barat daya itu ketemu Pak Iwan. Jadi sudut barat daya itu sudut luar struktur pagar luar itu ketemu, lalu struktur dalam dari sudut barat daya juga ketemu. Jadi dari dua Pak Iwan. Dua itu jadi berdasarkan temuan di hari ke-5 itu kita tambah yakin bahwa memang ini benar Pak Iwan. Situs Kembahan itu memang memiliki selain candi ya Pak Iwan. Kita memiliki pagar 2 Pak Iwan. Nah, dari situ kemudian kita kembangkan untuk mencari sisi lain di sebelah utara Pak Iwan. Sebelah timur Pak Iwan. Karena sebelah timur kita hanya menemukan sudut pagar bagian dalam. Dalamnya. Sementara yang luar belum Pak Iwan. Nah, itu lalu kita lihat Pak Iwan bahwa kenampakan antar pagar dalam dan pagar luar itu berjarak 4 meter Pak Iwan. 4 meter ya? 4 meter. Dan di hari ke-6 kita coba Pak Iwan untuk mencari di sebelah timur. Pada kota yang lain kita buatkan trace juga mengikuti struktur dari barat daya dengan pola tadi. Jadi kita menghitung dari titik dari struktur dalam timur keluar itu sekitar 4 meter. Memang kemarin dihitung teman-teman gambar itu 4 meter. Kita coba 4 meter lalu kalau dibikin diagonal antar sudut itu sekitar 6 meter Pak Iwan. 6 meter. Jadi ketika kita tarik 6 meter diagonal untuk mencari sudut dalam dan sudut luar, pertemuan sudut luar, kita urut gitu Pak Iwan. Tapi hingga hari ke-6 ini ya mungkin masih jadi PR kita ke depan Pak Iwan untuk mengembalikan merekonstruksi seperti apa sebenarnya luasan dari situs ini Kembahan selain dari struktur dalam candi lalu pagar itu kita ternyata sampai ke hari 6 bahkan sampai kedalaman 1,5 meter kita belum menemukan indikasi itu Pak. Jadi untuk struktur ini ada 2 ya. Nah untuk sisi selatan sudah ada indikasi itu. Barat dan utara demikian. Nah untuk sisi timur apakah ini lebih lebar apakah jadi muncul pertanyaan baru Pak Iwan, apakah ini artinya lurus pagar itu semakin lurus ke arah timur atau dia berhenti berbelok mengikuti dari sudut dalam ini Pak Iwan. Karena sudut dalam memang sudah berhenti di situ Pak Iwan. Jadi ketika sudut dalam sisi tenggara ketemu karena sudut sisi pagar dalam timur sudah ketemu maka kita mengasumsikan bahwa jarak antar pagar dalam dan pagar luar 4 meter itu letaknya yang kemarin kita gali di pagar luar itu tapi ternyata kita tidak menemukan. Ini pertanyaannya pada waktu kita gali itu setiap lapisnya karena ini kan berair ya Pak Iwan. Selain kita sedot airnya kita melihat lapisan tanah perlahan-perlahan itu kita tidak menemukan indikasi bata sedikit pun Pak Iwan. Itu yang jadi saya makanya hari ke-6 itu agak bingung sampai pusing gitu, penasaran ya. Nah selain itu tadi juga kita kepinginnya itu mendapatkan pintu gerbang atau pintu masuk dari sini ya. Pertanyaan juga terkait dengan pintu gerbangnya arah masuknya ke komponen utama dari Candi Kembahan itu di sebelah mana itu kan kalau lihat orientasinya di sebelah timur Pak Iwan. Makanya kemarin kita juga kali mencari sudutan, kita juga mencari kemungkinan adanya pintu masuk, tapi hingga hari ke-6 akhir bahkan sampai sore
itu kita tidak menemukan, belum menemukan Pak Iwan. Jadi mungkin ini selain buat pekerjaan kita di ke depan, ya andai kata mungkin ada apa namanya, ada harapan kita bisa melanjutkan kembali di ekskavasi tahap berikutnya untuk berkaitan mencari apa namanya luasan secara utuh daripada apa namanya situs gempaan ini Pak Iwan. Oh iya. Nah, dari sini kita juga sudah dapat merekonstruksi ya Pak Budi ya, bahwa di sini menunjukkan dengan adanya pagar yang terdiri atas 2 pagar lapis pagar ini sudah sedikit memberikan informasi tentang keruangan. Betul. Bahwa ada halaman 1, halaman 2, halaman 3, dari halaman yang profan ke semi sakral. Nah, itu menjadi hipotesis sebenarnya. Sampai di bagian sakral. Tinggal kita buktikan yang sudut apa namanya pagar timur itu sampai di mana. Artinya ketika kita bicara pagar dalam sisi timur, otomatis mungkinkah ada pagar di luar di sebelah timur itu? Sebenarnya kan belum gitu. Tadi masih makanya saya bilang bahwa itu adalah pekerjaan kita di kedepannya untuk menjawab itu, apakah masih ada apa namanya bekas-bekasnya atau gimana lah, karena kalau melihat potensinya seharusnya Pak Iwan dengan kondisi permukaan tanah di sebelah timur itu kan masih tinggi. Masih tinggi ya ini. Jadi semoga saja ini potensinya masih bisa kita gali lagi Pak Iwan. Ya, itu harapannya supaya apa namanya informasi terkait dengan situs gempaan ini semakin lengkap. Karena prasasti kita temukan, lalu kemudian apa namanya temuan-temuan isi peripe yang kita duga sebagai isi peripe itu juga kita temukan. Bahkan komponen-komponennya itu juga komponen-komponen dari situs ini juga kita anggap itu masih sudah cukup melengkapi dengan apa namanya analogi atau pembandingan dengan situs-situs yang lain yang ada di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah. Semoga kedepannya bisa memberikan apa namanya gambaran gitu ya Pak Iwan terkait dengan keberadaan situs gempaan ini. Termasuk tidak kalah gitu ya Pak. Tidak kalah pentingnya juga ini ya temuan serta ya. Baik itu di kota-kota hasil ekskavasi maupun temuan permukaan ya. Nah, ini dari benda-benda berbahan keramik, batu, logam. Nah, ini sebagai apa ya, data dukung untuk merekonstruksi ya. Sejarah dan arkeologis terkait situs gempaan ini. Itu cukup menarik karena kalau kita ingat ke masa lalunya gitu, sebelumnya kita melakukan ekskavasi ini kan sudah beragam aktivitas pemanfaatan lahan di sini seperti pembuatan batu bata, lalu kemudian untuk lahan pertanian. Otomatis dengan kita menemukan seperti ini, adanya ekskavasi lalu kita menemukan indikasi-indikasi semacam ini, kita wajib bersyukur Pak Iwan. Karena ternyata meskipun ya boleh dibilang ada pengrusakan di masa lalu, tetapi kita masih ditinggalkan data-data seperti ini yang kemudian semoga harapannya ke depan data-data itu bisa apa namanya menambah apa namanya kasanah keilmuan Pak Iwan. Dan harapannya nanti setelah kemudian berhasil kita rekonstruksi, lalu kemudian ini juga ada PR lagi, zonasi jelas akan berubah Pak Iwan. Perlu direvisi zonasi sektor 19. Sektor 19 dari apa namanya sektor 19 dari kawasan cagar budaya KCPN Trowulan ini harus dirubah. Itu salah satu bagian dari rekomendasi kita Pak Iwan ya. Selain itu kita juga nanti merekomendasi terkait dengan bagaimana pengembangannya, bagaimana pemanfaatannya. Sementara masyarakat desa melalui pemerintah desa kan sudah antusias banget Pak Iwan. Ini luar biasa, kita berikan apresiasi ya. Udah desa gempaan yang ikut serta ya dalam pelestarian dan juga para pemilik Pak. Pemilik lahan tanpa beliau-beliaunya memberikan kesempatan izin dan sebagainya nggak akan mungkin berjalan. Dan terutama apa namanya donatur kita. Terima kasih dari LPM Kaloka sebagai unsur masyarakat ya, melalui organisasi berperan aktif pelestarian cagar budaya. Ini tahap 1, tahap 2 telah disponsori oleh LPM Kaloka. Harapannya ke depan tetap adanya sinergisitas sinergi, terus kita berangkulan tangan, bergandeng tangan untuk terus bekerja sama di dalam melestarikan cagar budaya. Selain kita menjaga, selain kita memanfaatkan, kita juga wajib untuk melestarikan untuk generasi mendatang. Nah, ini juga ya kita sebelum meninggalkan lokasi di akhir kegiatan ini, kita juga penataan lingkungan. Jadi kita tidak meninggalkan semacam lubang tok gitu ya Pak. Iya betul. Nah, karena kita bukan gali sumur. Gitu Pak Iwan. Kita buat
lokasi ini juga apa namanya teratur rapi, ada pengatapan ya kita diatapi meskipun dengan apa alat sementara dulu ya, atau terpal sementara, tapi minimal bisa melindungi ini dari hujan atau panas. Dan selebihnya kita penata lingkungan, bahkan kita buatkan trap seperti teras giring teras ya gitu Pak Iwan. Jadi syukur alhamdulillah kegiatan ekskavasi baik tahap pertama hingga tahap kedua berjalan dengan lancar, alhamdulillah, dan kita didukung oleh semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan ini hingga kegiatan berjalan lancar. Amin. Dan menemukan semoga harapannya ke depan tetap kita bersinergi bersama-sama untuk menjaga melestarikan itu peninggalan leluhur kita, cagar budaya leluhur kita. Oke, sukses selalu sehat, jaga protokol Pak Iwan. Iya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam cagar budaya.